Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengeluaran pemerintah. Saya Elvina Eka Radianti, NIM 2020-106, Ekonomi Pembangunan 4B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang. Definisi pengeluaran pemerintah, yaitu penggunaan uang dan sumber daya pada suatu negara untuk membiayai kebutuhan yang diperlukan guna kesejahteraan negara. Dua teori pengeluaran pemerintah, yaitu teori makro dan teori mikro. Teori makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam 3 golongan. Yang pertama, model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. 2. Hukum Wegner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah. 3. Teori Peacock dan Weismann. Tahap-tahap pembangunan ekonomi, yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Tahap awal, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi tergolong besar karena pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi umum, dan lain-lain. Tahap menengah, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi pada tahap ini peran investasi swasta semakin meningkat. Tahap lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program jaminan hari tua, program BPJS Kesehatan, dan lain-lain. Hukum Wegner. Wegner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam presentase terhadap GDP yang didasarkan pada pengamatan di negara seperti Eropa, US, dan Jepang pada abad ke-19. Kelemahan hukum Wegner yaitu hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang publik. Teori Peacock dan Weismann. Peacock dan Weismann adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori ini didasari pada suatu pandangan bahwa pemerintah berusaha memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin membesar juga. Yang kedua, teori mikro bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan pemerintah akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersediaannya barang publik. Rumus penentu permintaan. U pangkat I sama dengan F kurung buka G kali X kurung tutup. Pengeluaran APBN dan APBD. Pengeluaran negara atau pengeluaran pemerintah. Semua pengeluaran negara yang dikeluarkan dari kas negara untuk membiayai pembangunan dan keperluan pemerintah pusat. Data APBN tahun 2021 sampai 2022. Pengeluaran daerah. Semua pengeluaran daerah yang keluar dari kas daerah untuk membiayai pembangunan dan keperluan daerah. Data APBD Kabupaten Malang tahun 2021. Data APBD murni, realisasi APBD sampai dengan audit 2021. Data diterima SIKD per 28 Juli 2022. Ini adalah data lanjutan. Data APBD Kabupaten Malang tahun 2022. Data APBD murni, realisasi APBD sampai dengan Juli 2022. Data diterima SIKD per 28 Juli 2022. Kemudian ini adalah data lanjutannya. Studi kasus. 40% APBN atau APBD menguap oleh korupsi pada tahun 2021. Berdasarkan laporan Transparansi Internasional Indonesia, selama ini uang rakyat dalam praktek APBD dan APBN menguap sekitar 30-40% oleh perilaku korupsi. Modus operandi korupsi yang paling banyak
sebesar 70%-nya pada penggandaan barang dan jasa oleh pemerintah. Dalam kasus ini, upaya penanganan pemerintah yaitu pembatasan korupsi tidak hanya harus berdasarkan pada masifnya penindakan, melainkan harus mengedepankan aspek pencegahan. Perlu adanya sistem yang kuat yang menjamin uang rakyat tersalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran. Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi 3 DPR RI juga mendorong KPK membangun whistleblowing system untuk memudahkan pengelola laporan khususnya terhadap sanksi tindak pidana korupsi yang berasal dari korporasi. Kemudian sesuai pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi dengan tegas menyatakan korporasi dapat dipidana bila memperoleh keuntungan atau memanfaatkan dari tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan korporasi. Selain melakukan pencegahan dan penindakan, KPK juga harus gencar melakukan pemburuan aset tindak pidana korupsi yang disimpan di luar negeri atau stolen asset recovery, salah satunya dengan memanfaatkan langkah pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan atau automatic exchange of international. World Bank atau Bank Dunia menekankan bahwa pengembalian aset tidak pidana korupsi sangat penting bagi pembangunan negara berkembang. Setiap $100 juta hasil korupsi yang bisa dikembalikan setidaknya harus membangun 240 km jalan, mengimunisasi 4 juta bayi, dan memberikan uang bersih bagi 250.000 rumah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.